Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube Indonesia, pemirsa Jibril Art, ketemu lagi ya. Jadi langsung saja dalam vlog kali ini, vlog iseng-iseng. Ini bukan sudut pandang, tapi ini merupakan tips dari saya, yang mana dalam tips kali ini adalah tips meliput peristiwa. Nah, tapi sebelum itu perlu diketahui ya, sekali lagi saya ulangi bahwa basic yang saya miliki sampai sekarang itu adalah jurnalistik. Nah, oleh karena saat ini saya dipercaya untuk menjadi redaktur di media potretkota.com sambil mengisi waktu, karena tugasnya seorang redaktur itu adalah standby di kantor ya, standby di satu tempat yang ya terserah dia mau. Kalau mau di ruang terbuka ya di ruang terbuka, di luar ya di luar, kalau mau stay di kantor ya di kantor. Itu tergantung kebijakan dari perusahaan persnya itu sendiri. Jadi iseng-iseng mengisi waktu ya, saya memberikan tips ini, sedikit bocoran lah daripada ilmunya vakum ya. Insya Allah sambil lalu saya juga sambil mengarahkan teman-teman wartawan dari media saya untuk bagaimana melakukan tugas itu supaya menjadi lebih baik ya. Salah satunya adalah terus bersinergi, baik itu dengan kantornya sendiri terutama ya, dengan kantor beritanya, kemudian dengan instansi-instansi, dengan masyarakat, dengan berbagai elemen, membangun jaringan seluas mungkin. Oke. Jadi di potretkota.com ini saya sekali lagi sebagai redaktur ya, sebagai redaktur. Jadi ya sedikit banyak meskipun terhitung baru, banyak belajar juga, karena biasanya saya mengirim berita, tapi kali ini saya menerima laporan berita. Nah, dan dari sekian banyak laporan berita yang setiap harinya saya terima, di sini ada banyak hal yang bisa membuat saya menjadi lebih banyak tahu gitu. Dan salah satu pengetahuan itu adalah bagaimana seorang wartawan, baik itu dari pengalaman saya sendiri ya, maupun dari teman-teman media yang bekerja di tempat saya juga bekerja. Dalam tips kali ini saya ingin memberikan tips meliput peristiwa. Nah, ini yang umum terjadi ya, umum dan gampang sekali ditemukan. Kenapa? Ya karena sejatinya kita sebagai manusia tidak luput dari yang namanya peristiwa, tidak luput dari namanya kejadian-kejadian ya. Dan peristiwa itu banyak sekali. Peristiwa itu bisa bencana alam, bisa sebuah kecelakaan, sebuah kejadian alam yang lain, bisa jadi hal-hal yang kerap membuat kita tidak menyangkanya. Tapi ada juga satu peristiwa yang sebelumnya kita ini sudah pernah memprediksinya. Nah, contohnya apa? Contohnya gini. Contohnya ada bangunan. Dahulu ada gedung, misalkan ada gedung, ketika mulai dari dibangun, nah kita punya sedikit pengetahuan, misalkan dalam proses pembangunannya gedung tersebut memiliki banyak kekurangan, mulai dari pondasinya, tiangnya, temboknya sampai atapnya. Kita sudah melihat mulai dari bahan, mulai dari material yang digunakan, kualitasnya seperti apa, terus cara pembuatannya seperti apa. Kita sudah bisa mengetahui itu misalkan. Nah, tentu dalam hati kita akan tersirat, wah ini nggak akan lama nih, 1 tahun 2 tahun bisa keropos. Nah, ada yang seperti itu, wah ini parah nih, 1-2 tahun bisa roboh nih bangunan. Dan ketika pada saat itu kita tersirat dalam hati ini, bangunan itu akan mengalami kekacauan dan akhirnya terjadi. Nah, inilah
salah satu peristiwa yang sebelumnya kita prediksi dan pada akhirnya terjadi. Apakah itu juga peristiwa? Ya peristiwa, karena sebelumnya kita mempunyai pemikiran, mempunyai firasat gitu, karena dari penilaian itu tadi. Nah, jadi seperti itu ya. Yang paling sering itu adalah peristiwa yang tidak terduga secara tiba-tiba, seperti longsor, kemudian gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, banjir yang tiba-tiba tidak pernah kita prediksi sebelumnya. Nah, itu adalah peristiwa yang mengejutkan. Baik, kembali lagi ke tips meliput peristiwa. Jadi apa yang harus dilakukan pertama? Nah, di sini saya coba merangkum 5 ya, menjadi 5 saja. Meskipun sebenarnya pada prakteknya di lapangan itu bisa lebih dari 5 itu. Nah, tips meliput peristiwa ini saya rangkum menjadi 5 poin. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja ya, tidak hanya seorang wartawan. Jadi bagi Anda juga sebagai warga, sebagai masyarakat sipil, sebagai masyarakat biasa yang apabila menemui peristiwa kejadian. Nah, peristiwa kejadian ini itu kerap timbul kan naluri dari kita ini untuk mendokumentasikan, untuk memberitahukan lah, seperti itu ya. Nah, hal apa yang pertama kali harus kita lakukan ketika kita mendapati suatu peristiwa? Tidak ada lain adalah kita mendatangi lokasi itu secepat mungkin. Tapi tunggu dulu, karena ada beberapa bagian peristiwa seperti yang saya sebutkan tadi. Ada peristiwa alam, ada peristiwa kecelakaan, yang mana saya contohkan peristiwa seperti kecelakaan. Nah, kita tahu kita berada tidak jauh dari tempat itu misalkan, atau wartawan ya, masyarakat juga sesegera mungkin mendatangi lokasi itu. Tapi ingat, perhatikan juga, karena ini adalah kecelakaan di lalu lintas, misalkan kecelakaan lalu lintas, perhatikan juga keselamatan Anda, itu pertama. Terlebih peristiwa yang terjadi itu adalah peristiwa seperti longsor, gempa bumi. Ingat betul, karena ini sangat beresiko. Jadi perhatikan keselamatan ketika mendatangi lokasi itu, meskipun kita dalam tugas untuk melakukan peliputan. Itu bagi wartawan, dan bagi masyarakat ya sebisa mungkin kalau bisa ya dihindari saja. Kalau seperti gempa, seperti longsor, itu menjauhlah dari tempat itu. Nah, yang ingin saya bahas itu adalah peliputan. Nah, mendatangi lokasi secepat mungkin itu pertama ya. Dan kedatangan kita di lokasi itu, lagi-lagi saya tekankan, perhatikan juga keselamatan ya, apalagi peristiwa kecelakaan itu kan di lalu lintas, banyak kendaraan yang juga mondar-mandir. Jadi jangan karena mentang-mentang sebagai wartawan kemudian so-soan di jalan, wah tiba-tiba cepret-cepret foto-foto di tengah jalan ya. Ya kalau lalu lintasnya ini longgar, sedikit kendaraan yang melintas, ya kemungkinannya masih sangat kecil. Ya yang dikhawatirkan ini kan udah banyak kendaraan kenceng-kenceng lagi, kan bahaya itu. Kemudian langkah kedua yang dilakukan adalah seperti yang saya sampaikan barusan, mendokumentasikan. Nah, mendokumentasikan ini baik secara foto maupun video. Jadi ketika ada di lokasi peristiwa, yang seharusnya dilakukan pertama itu adalah sesegera mungkin. Ketika sudah tiba di lokasi, sesegera mungkin untuk melakukan dokumentasi, baik itu foto, video ya, sebisa mungkin. Dan sebenarnya kalau untuk jurnalistik itu ada trik sendiri, ada
ada standar sendiri ya untuk mendokumentasikan. Jadi bagaimana supaya ya umum lah, ini umum. Jadi kalau jurnalis itu pasti memiliki angle-angle yang baik untuk didokumentasikan. Apa kebutuhannya adalah sebagai gambaran, ya, gambaran, bukti, terus menyesuaikan dengan nanti apa yang akan dipublikasikan. Jadi itu nanti ya, mudah-mudahan lain waktu saya bisa berbagi untuk tips yang kedua ini untuk lebih panjang lebarnya lagi, karena memotret, kalau bagi seorang wartawan, bagi seorang jurnalis itu tidak asal motret. Begitu juga terutama video syuting, merekam secara video itu juga tidak asal merekam, karena bisa diperhatikan lah kalau teman-teman paham tentang videografi itu kan bisa dilihat, wah ini amatir. Nah, kan ada itu istilah video amatir, ada video profesional, karena memang ada pembeda, ada cara tertentu yang dilakukan oleh jurnalis untuk membuat dokumentasi itu sebaik mungkin, sehingga ketika dilihat atau diperhatikan oleh pembaca, pemirsa itu tidak membingungkan, terutama di bagian detail-detailnya. Itu wartawan tahu banget itu ya, untuk mendetailkan suatu video atau foto di dalam peristiwa itu. Jadi ada angle-angle tertentu ya gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah setelah melakukan dokumentasi baik foto maupun video, wartawan tidak begitu saja meninggalkan lokasi itu. Nah, ini kalau yang wartawan nih ya, itu sudah pasti ya, karena yang menjadi salah satu tugas utamanya ketika berada di lokasi peristiwa itu adalah mengumpulkan bahan keterangan. Jadi misalkan peristiwa itu kita mulai dari kosong. Dari kosong artinya itu tidak ada seseorang pun yang menjadi saksi. Kita harus bisa menggambarkan, kita bisa menerangkan suasana di lokasi kejadian gitu. Jadi wartawan dalam hal pengumpulan bahan keterangan ini juga termasuk analisa. Jadi dia harus menganalisa lokasi yang terjadinya peristiwa itu tadi, begitu, sebagai bahan keterangan. Nah, yang kedua, apabila ada saksi, maka minta keterangan kepada saksi bagaimana sebenarnya peristiwa itu terjadi. Minta dia untuk menceritakan, gitu. Minta dia untuk menceritakan. Ya, sebagai masyarakat yang baik, ya, yang mau memikirkan tentang butuhnya sebuah informasi, ya tentunya setidaknya dia mau bercerita. Karena kadang ada kendala dari wartawan ini ketika dia berada di lokasi peristiwa, seseorang tidak mau diwawancara untuk memberikan kesaksiannya gitu, padahal itu hanya untuk menceritakan sebagai bahan keterangan. Setidaknya jika tidak mau diwawancara, memberikan saja gambaran dari awal kejadian itu. Jadi sebagai bahan keterangan ya, sebagai untuk mengumpulkan bahan keterangan itu tadi, minimal mendapatkan keterangan dari saksi sekitar, meskipun ia tidak mau, karena itu haknya juga untuk tidak disebutkan namanya, untuk tidak disebutkan identitasnya. Itu adalah hak narasumber juga, karena orang yang memberikan bahan keterangan ini juga merupakan narasumber bagi seorang wartawan. Banyak cara untuk mengumpulkan bahan keterangan itu banyak. Jadi tidak hanya menggambarkan suasana lokasi kejadian, menggambarkan peristiwanya, tapi juga bisa melalui keterangan saksi di sekitar lokasi. Kemudian yang keempat,
Tips yang keempat adalah setelah mendatangi lokasi, kemudian mendokumentasikan, lalu mengumpulkan bahan keterangan, langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara. Nah, ini nih yang biasanya sedikit kesulitan, tidak sulit-sulit amat, tapi sedikit kesulitan bagi seorang wartawan, yaitu mewawancarai orang yang ada di lokasi peristiwa. Terlebih orang yang menyaksikan secara langsung dari awal. Nah, menyaksikan secara langsung dari awal. Ya memang seperti itu. Terkadang masyarakat enggan, mungkin karena malu, bisa jadi. Wawancara ini ya, kalau teman-teman jurnalis yang terlebih yang senior ya, itu sudah pasti paham lah siapa yang harus diwawancarai, terutama instansi terkait yang menangani di bidang peristiwa itu. Tapi memang yang lebih bagusnya itu memang kalau peristiwa ya, untuk sebuah berita itu keterangan dari saksi yang melihat secara langsung itu lebih bagus sebagai informasi, karena dia tahu secara langsung kejadiannya, terlebih dia tahu dari awal begitu. Nah, sebagai masyarakat ya setidaknya membantu pekerjaan jurnalis ini dengan memberikan keterangan ketika diwawancara itu tadi. Kemudian tips yang kelima ini adalah menyusun berita. Nah, menyusun berita dan mempublikasikan. Setelah di lokasi ini mendatangi lokasi, kemudian melakukan dokumentasi, kemudian mengumpulkan bahan keterangan dan melakukan wawancara. Nah, langkah selanjutnya adalah menyusun. Dari sekian yang dia dapatkan di lokasi peristiwa, sekian banyak keterangan yang didapat, khususnya sekian banyak wawancara, ya itu wartawan segera menarasikan, menyusun narasi, menceritakan ya ini juga menjadi sebuah pertaruhan juga ya kadang ya. Jadi sebagai wartawan itu terkadang untuk sebuah peristiwa, ini saran saya ya, mohon maaf bagi para senior sebelumnya ya kalau saya lancang untuk berbicara memberikan tips, karena ada banyak senior yang lebih paham daripada saya ya. Cuma ini bagi-bagi ilmu lah, meskipun dikit-dikit saya tahu. Jangan sekali-sekali melebih-lebihkan cerita dari sebuah peristiwa. Nah, kenapa? Satu, yang pasti itu akan menjadikan sebuah penyesatan informasi. Yang kedua, resikonya bos. Resikonya di akhirat nanti bos. Kenapa saya bilang resiko di akhirat nanti? Ya ketika Anda melebih-lebihkan sebuah kejadian peristiwa dalam berita Anda, tanggung jawabnya di akhirat itu, ya tanggung jawabnya di akhirat Anda membuat kebohongan publik. Jadi jangan dipikir membuat berita itu cuma misalkan kabar bohong, kabar berlebihan, pembohongan publik. Jangan dipikir resikonya cuma di duniawi saja. Wah, kalau di dunia ada pasal pembohongan publik. Jangan dikira cuma sebatas itu. Di akhirat orang yang menerima informasi dari Anda itu, ketika terus nyambung informasinya berlebihan, jangan dipikir nggak dipertanyakan nanti itu. Sedikit bumbu religius ya, supaya ada kehati-hatian, karena bagaimanapun juga kita ini selain hidup di negara yang berketuhanan, kita sendiri sebagai manusia ini juga memiliki keyakinan yang dengan agamanya masing-masing. Dan saya yakin di semua agama yang ada di Indonesia ini itu semuanya sepakat untuk hal ini ya, tentang kebohongan dan kejujuran. Jadi siapapun di belahan dunia ini, tak ada satu orang pun itu yang tidak menyukai kejujuran.
Jadi seperti itu ya teman-teman ya, sedikit tips dari saya mengenai cara meliput peristiwa. Dan ini tidak hanya bisa dilakukan oleh seorang jurnalis saja, Anda sebagai masyarakat juga bisa melakukan ini. Makanya terlebih di era digital seperti sekarang ini, zaman yang serba canggih, banyak kan orang yang karena di dalam genggamannya ini sudah lengkap, dalam satu genggaman yaitu handphone, orang asal foto, orang asal ngerekam, kemudian asal publish, asal upload, asal menyebarkan, tanpa seperti itu tadi yang dilakukan, seperti yang dilakukan seorang wartawan, tanpa mengumpulkan bahan keterangan, tanpa mencari saksi, tanpa adanya wawancara. Jadi asal itu kan sudah umum sekarang ini ya, mudah sekali kita lihat. Jangan. Kenapa? Sebisa mungkin jika memang ada naluri untuk memberikan informasi, yaitu tadi tips dari saya, buat masyarakat khususnya ya. Kalau wartawan saya nggak perlu menasehati lah, kalau untuk hal ini dia pasti tahu ini. Untuk mengikuti naluri Anda yang secara tiba-tiba ingin memberikan informasi tapi bingung ya, akhirnya asal jadinya. Nah, ikuti tips ini, nggak masalah kok, meskipun Anda telat ngupload, telat menginformasikan, tidak masalah. Yang penting itu satu, keterangan informasinya itu jelas, tidak asal ya. Peristiwanya di mana, jam berapa, hari apa, tanggal berapa, kemudian yang mengalami siapa jika ada yang terdampak, kemudian yang menyaksikan secara langsung ini siapa, ada keterangannya semua. Jadi tidak asal. Nah, supaya apa? Supaya Anda terhindar dari banyak resiko. Jangan dikira nggak ada resikonya meskipun Anda niatnya ingin memberitahukan informasi. Banyak kan kejadian orang niatnya ingin memberikan informasi tapi tahu-tahu dia terjerat hukum. Nah, kenapa? Karena dia tidak mempunyai bahan keterangan. Dia tidak mempunyai wawancara, dia tidak punya keterangan, dia tidak punya alasan yang mendetail tentang apa yang dia publish. Akhirnya apa? Terjeratlah dia dengan hukum. Apakah itu salah? Ya enggak salah bos, enggak salah. Tapi ketika Anda tidak bisa memberikan informasi dengan baik, yaitu tadi resikonya. Nah, makanya supaya informasi Anda ini dapat dipercaya, dapat dilakukan pembuktian ketika misalkan ada yang memperkarakan, Anda punya dasarnya, Anda punya keterangannya, Anda punya bahannya. Jadi nggak asal ngupload, kan kasihan. Dia tujuannya cuma ingin memberikan informasi, malah dianya yang jadi gitu, yang jadi apa ya, korban pasal kalau kita bilang ya. Yang penting intinya 5 tips ini tadi tentang peristiwa, peliputan peristiwa. Datangi lokasi sesegera mungkin, lakukan dokumentasi baik foto maupun video, kemudian kumpulkan bahan keterangan dan upayakan untuk bisa wawancara dengan siapapun yang ada di lokasi itu ya. Kelima, dari keempat yang Anda dapat tadi ini, poinnya ada di kelima ini tadi, yaitu Anda bisa menyusun. Anda sudah punya 4 dasar untuk menyusun beritanya itu tadi, baru kemudian dipublish. Informasi Anda lengkap, Anda tidak dianggap asal gitu. Ketika ada yang memperkarakan pun Anda punya alasan, punya dasar, punya bukti. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan bisa menjadi informasi dan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.